Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Al-Raparahan Bakri dengan NPM 2052 Saya akan menjelaskan kebijakan penanggulangan kejahatan mata kuliah Politik Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Diah Gustianti SHM Hum dan Ibu Emilia Susanti SHMH. Kebijakan penanggulangan kejahatan adalah strategi yang digunakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi jumlah kejahatan dan kriminalitas, serta untuk meningkatkan keselamatan masyarakat. Kebijakan ini meliputi berbagai macam usaha, mulai dari mengidentifikasi dan memahami faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal, mengembangkan program untuk mengurangi kejahatan, mengkaji dan menilai dampak dari berbagai upaya yang telah dijalankan, dan mengkoordinasikan kebijakan antar instansi yang berbeda. Kebijakan penanggulangan kejahatan ini dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, pencegahan. Yang kedua, penindakan. Dan yang terakhir, pemulihan. Pencegahan meliputi berbagai usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum itu terjadi. Ini dapat meliputi pendidikan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan keterampilan, pengawasan, dan pengaturan lingkungan, serta pemberian bantuan. Penindakan melibatkan penerapan hukum yang ketat dan respon cepat terhadap kejahatan. Ini memungkinkan pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku kejahatan. Pemulihan mencakup berbagai usaha untuk membantu para pelaku kejahatan dalam mengubah perilaku mereka dan memfasilitasi rehabilitasi. Ini dapat meliputi program pelatihan, terapi, dan perawatan kesehatan mental. Kebijakan penanggulangan kejahatan ini juga dapat dibagi menjadi 2 kategori lainnya, yaitu kebijakan primer dan sekunder. Kebijakan primer adalah usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara mengurangi faktor risiko, seperti kurangnya pendidikan, pekerjaan, dan keterampilan. Sedangkan kebijakan sekunder adalah usaha untuk mengurangi dampak dari kejahatan setelah itu terjadi, seperti pengurangan jumlah korban dan restitusi bagi para korban. Kebijakan ini mengidentifikasi dan memahami faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal, mengembangkan program untuk mengurangi kejahatan, dan mengkoordinasikan kebijakan antar instansi. Ini juga memungkinkan pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang setimpal bagi para pelaku kejahatan. Kebijakan ini dapat juga membantu para pelaku kejahatan untuk mengubah perilaku mereka dengan cara yang positif. Dengan demikian, kebijakan ini dapat membantu masyarakat menjadi lebih aman dan netral. Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan upaya pemerintah dalam mencegah dan mengatasi tindak kejahatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu melakukan beberapa hal, antara lain, yang pertama, peningkatan keamanan. Pemerintah harus meningkatkan keamanan di wilayah-wilayah yang rawan terjadi kejahatan dan dengan memperkuat patroli dan penjagaan. Yang kedua, ada pencegahan kejahatan. Pemerintah harus melakukan upaya pencegahan kejahatan melalui pendidikan dan kampanye publik, seperti mengedukasi masyarakat tentang cara mencegah tindak kejahatan. Yang ketiga, perbaikan sistem hukum. Pemerintah harus memperbaiki sistem hukum dan peradilan dengan membuat peraturan yang lebih tegas terhadap para pelaku kejahatan. Yang selanjutnya, pengawasan dan pemantauan. Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap wilayah-wilayah yang rawan terjadi kejahatan. Lalu ada kolaborasi antar instansi. Pemerintah harus mendorong kolaborasi antar instansi dalam penanggulangan kejahatan, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pemberdayaan masyarakat. Pemerintah harus memberdayakan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan
dengan melibatkan mereka atau masyarakat dalam kegiatan sosial dan lingkungan yang dapat membantu mencegah tindak kejahatan. Dalam melakukan kebijakan penanggulangan kejahatan, pemerintah harus memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan evaluasi secara berkala dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan dan memperbaikinya jika diperlukan. Penanggulangan kejahatan saat ini terus menjadi perhatian utama pemerintah. Setelah mengalami peningkatan sepanjang tahun lalu, pemerintah telah mengambil beberapa langkah yang berbeda untuk menangani masalah ini. Salah satu kebijakan yang telah diambil adalah penerapan teknologi seperti sistem kamera pengawasan atau CCTV, serta perangkat lunak yang memungkinkan polisi untuk mengakses informasi kejahatan dan memonitoring aktivitas kriminal. Teknologi ini akan membantu polisi untuk menjadi lebih efektif dalam menangkap pelaku kejahatan dan memberikan informasi yang lebih akurat tentang lokasi kejahatan. Selain itu, pemerintah juga telah meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan. Hal ini dicapai dengan membentuk kelompok masyarakat yang dapat bekerja sama dengan polisi untuk memberikan informasi tentang kejahatan dan tindakan pencegahan. Kelompok ini juga akan membantu polisi dalam upaya meningkatkan keamanan di sekitar wilayah mereka. Kebijakan lain yang telah diambil pemerintah adalah mentaati Undang-Undang Kebijakan Kejahatan atau UU PK. UU PK menetapkan bahwa semua tindakan kejahatan harus dihukum dengan tegas dan memberikan sanksi yang berat bagi para pelaku kejahatan. Ini akan memberikan pengawasan yang lebih ketat atas pelaku kejahatan dan mencegah mereka melakukan kejahatan berulang. Analisis kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan upaya yang berkesinambungan untuk mengurangi tingkat kejahatan dan kekerasan di seluruh negeri. Kebijakan ini meliputi peningkatan pengawasan dan pengawalan, penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan keamanan di sekitar lingkungan, dan peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang kejahatan. Pemerintah juga telah mengimplementasikan beberapa program kebijakan yang berfokus pada pencegahan kejahatan dan penanggulangan masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan kejahatan. Program-program ini meliputi peningkatan kewaspadaan masyarakat, program penyadaran hukum, pencegahan kriminalitas, dan perlindungan korban kejahatan. Melalui berbagai program yang telah diterapkan, pemerintah telah berhasil mengurangi tingkat kejahatan secara signifikan di Indonesia. Hasil dari penurunan tingkat kejahatan ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia yang dapat menikmati lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Namun, pemerintah masih harus melakukan upaya untuk meningkatkan pengawasan dan pengawalan, menegakkan hukum dengan lebih ketat, dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk masyarakat Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.